Masalahnya ketika antum umroh, tawaf nggak berjubel. Nah, ketika antum memaksakan untuk ke Ka'bah, berarti antum sudah mengambil haknya mereka yang tadi antum pakai. Jadi ada unsur kedzaliman di sini. Apakah boleh kita datang ke Ka'bah itu untuk bisa tawaf atau memang khusus untuk dalam kondisi ihram yang melakukan umroh? Ya ini menjadi khilaf. Beberapa ulama ditanya terkait dengan ini, maka tidak boleh sebenarnya. Syekh kami Syekh Sulaiman Rohaili pernah ditanya terkait dengan hukum ini menjadi sesuatu kemaksiatan kita kepada waliul amr, kepada pemerintah, karena pemerintah itu menetapkan untuk orang yang berihram, sedangkan kita ini adalah yang berpakaian ihram, yang laki-laki. Maka kemarin juga kami sampaikan beberapa asatidz, mungkin setelah umroh selesai boleh tuh kalau mau ke Ka'bah lagi, karena kita dalam kondisi masih ihram, belum potong rambut. Tapi kalau sudah potong rambut, maka kita sudah selesai. Ada beberapa jamaah juga terbukti memang kami lihat di depan mata, ada negara yang lain menggunakan kain ihram tapi pakaian dalamnya masih kaos. Berarti kan ini tawaf sunnah. Karena tawaf sunnah ini tidak ada larangan sama sekali, Bu Pak. Mau menggunakan wangian boleh, menggunakan peci boleh ya. Ini untuk mencari celah aja biar bisa ke bawah. Maka dia menggunakan peci, kemudian menggunakan kaos, datang polisi diangkut suruh keluar lagi. Karena memang ini khusus untuk yang umroh. Berarti ini jelas hukumnya adalah yang laki-laki harus umroh di bawah Ka'bah itu. Kita tahu bahwasanya kain ihram itu, Pak, adalah sekaligus kain kafan kalau dia meninggal. Artinya orang yang berihram dari laki-laki, kalau dia meninggal, maka kain ihramnya adalah kain kafannya. Terus bagaimana kalau umur ada di tangan Allah? Ketika ada orang yang mencari celah kayak gini, kemudian dalam keadaan tidak berihram, bagaimana nanti statusnya dia di sisi Allah? Mungkin di status manusia dia nggak kelihatan, ya, tapi di sisi Allah gimana? Sedangkan dia menggunakan kain ihram, nanti kepalanya dibuka, tidak kayak di kafani full gitu. Orang yang meninggal pakai kain ihram, kepalanya terbuka. Nah, ternyata dia dalam keadaan tidak berihram sesungguhnya. Maka ini ada unsur kedustaan, kebohongan dan manipulasi, serta ada unsur khianat. Dan kita sekarang datang ke sana untuk beribadah. Kef kita beribadah tapi bermanipulasi, yakni melakukan tindakan curang. Lebih baik kita nurut aturan, karena mereka melakukan ini karena ada maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya ketika antum umroh, tawaf nggak berjubel. Nah, ketika antum memaksakan untuk ke Ka'bah, berarti antum sudah mengambil haknya mereka yang tadi antum pakai juga. Jadi ada unsur kedzaliman di sini. Jadi pemerintah Saudi menetapkan ini tidak sembarang. Mereka memiliki maslahat dan madarat ditimbang. Oh, ternyata sudah bagi laki-laki hanya ketika berkain ihram saya. Solusinya tadi yang disebutkan Ustaz Anis, kalau antum mau ke Ka'bah lagi atau mau ke Multazam, nanti sebelum tahallul, fadhol balik lagi ke Ka'bah. Kan masih ihram tuh. Berdoa, habis itu balik ke hotel. Jadi minta sama Allah, ya Allah, balikan lagi saya ke sini. Insya Allah kalau kita nurut sama aturan Allah, ya Allah akan berikan kemudahan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi di dalam setiap urusannya. Barakallahu fiikum.